yang menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar profesi etiknya. Nah, salah satu yang fokus di situ memang soal penembakan ini. Dan kemarin hanya fokus di situ, beda dengan soal pidana. Nah, pidana juga Aibda Robik sudah ditetapkan sebagai tersangka melanggar 338, 351 begitu, sehingga mengakibatkan meninggalnya atau melayangnya nyawa. Nah, dalam konteks pidana mungkin Anda pertanyaan soal motif, tapi kan dalam konteks pidana motif itu tidak perlu dibuktikan. Ketika memang kita sudah bisa melihat bahwa penembakannya dilakukan secara sewenang-wenang plus ada korban hilangnya nyawa gitu. Jadi dalam konteks hukum pidana motif tidak perlu di. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya, yang selalu mengupdate ya, mengupload masalah-masalah yang belum selesai di Indonesia, kasus-kasus ruwet dan juga menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Semoga keadilan tegak lurus ya, dan polisi bekerja dengan baik ya. Jangan ada oknum yang mengotori citra polisi yang sudah baik ya. Oke, sebelumnya mata saya pedes. Nah, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, dalam kesempatan kali ini saya menduga dan saya mengira bahwa rekayasa dalam kasus pengedoran siswa SMKN 4 Semarang ini rekayasanya seperti Rudiana seperti kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Jadi sesama anggota pasti menutupi anggota. Jadi jeruk nggak mungkin makan jeruk. Ceritanya kan gitu. Jadi Kapolrestabes Semarang diduga sebelum si TSK ini ya, sebelum TSK si Robik ini kena sanksi etik PTDH dan kena pidana. Sebelumnya kan direkayasa mau diselamatkan. Nah, diselamatkan mungkin karena ya dia sudah memberi upeti ya, dugaan saya mungkin dia sudah banyak memberi upeti kepada atasannya ya, di kalau kata bahasa daerah itu ya di eman-eman kan kayak gitu ya. Jadi muncul dugaan ya gagalnya upaya rekayasa dalam kasus pengedoran siswa SMKN 4 ya Semarang oleh anggota satuan Reserse Narkoboy ya Polrestabes Semarang, si Robik. Sekarang bukan Aibda lagi, Aibdanya udah hilang, dia udah jadi orang sipil, sudah PTDH ya, si Aibda Robik Yainuddin. Gagalnya upaya itu dinilai karena adanya perbedaan keterangan dua pejabat kepolisian, yakni dari Polrestabes dan Kepala Bidang Propam Polda Jawa Tengah. Bravo untuk Propam Polda Jawa Tengah. Bravo, Propam Polda Jawa Tengah is the best. Pokoknya benar, tegas, tindak tuh oknum-oknum yang nakal. Oke, kita lanjut. Jadi pada awal kasus pengedoran itu terungkap Kepala Polrestabes Semarang yang bernama ya Irwan Anwar ya menyebut bahwa korban merupakan anggota G.R ya. Saya anggap aja saya sebut korban adalah anggota kelompok ABG ya yang terlibat dalam selawuran dan petugas dan mereka hendak menyerang petugas, yakni Aibda Robik Yainuddin yang berminat atau berniat memisahkan selawuran tersebut. Kemudian dalam rapat gelar pendapat pada Komisi 3 DPR RI, Kepala Bidang Propam Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono mengatakan pengedoran tersebut tidak ada kaitannya dengan tawuran ya maupun kelompok anak-anak ABG. ya. Namun dilakukan oleh pelaku Aibda Robik karena jengkel akibat kendaraannya dipepet korban saat pulang dari Mbelayang, pulang dari kantor, entah pulang dari kafe. Kelihatannya juga, maaf ya saya duga kondisinya kepalanya oleng karena mungkin pengaruh bubuk, mungkin pengaruh air yang bikin kepala pusing atau pengaruh yang lainnya. Yang jelas psikologinya sedang tidak normal karena menelan sesuatu, gitulah ya. ya. Jadi Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto ya membantah adanya rekayasa dalam kasus pengedoran terhadap siswa SMKN 4 Semarang tersebut ya. Adanya perbedaan keterangan itu menurutnya tidak menjadi suatu masalah karena bagian dari proses penanganan perkara. Ya, yang namanya anak buah ya pasti dibela karena anak buah diduga memberi upeti kepada atasannya, apalagi dia di reskrim narkoboy kan bagian tahu sendirilah ya untuk para oknum ya. Para oknum kan tahu sendiri, apalagi penilaian masyarakat lebih dari tahu, apalagi penilaian netizen lebih tahu lagi. Oke, lanjut ya. Jadi keterangan dari humasnya juga bingung, waktu itu kan juga nggak enak kan, sesama anggota itu kan pasti kenal, apalagi perwira kan masih teman sendiri. Jadi antara ada silang pendapat itu kan untuk menyampaikannya nggak begitu enak, maka dengan kata-kata halus
dari Humas juga mengatakan lebih halus lagi, katanya gini, namanya proses penyidikan itu ya ada informasi awal, kemudian pendalaman, dan juga ada kesimpulan. Dinamika suatu proses penyidikan dari informasi awal itu kadang bisa diluruskan kembali ya, karena bukti-bukti fakta yang ada di lapangan. Demikian, nah itu kata Pak Artanto. Karena mau mengatakan yang sebenarnya langsung to the point kan gak enak. Sesama perwira kan masih teman plek, konco kental ya bahasa daerahnya. Jape mete kata orang Jawa Tengah, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jape mete dap kan masih gitu. Ya. Sehingga dalam perkembangan saat ini ya, Hartanto menolak anggapan ada pengelabuan dalam keterangan pers terkait kasus pengedaran 3 siswa SMKN 4 Kota Semarang oleh Robik TSK Robik Zainuddin ya. Kalau informasi awal ternyata pada saat kita melakukan penyidikan ada temuan-temuan hal tertentu yang sifatnya untuk meralat informasi awal, boleh-boleh saja. Itu katanya seperti itu ya. Jadi selain itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan, menurut Pak Artanto sebagai Humas ya, Humas Polda Jawa Tengah ya, menuntut naik dari Propam maupun Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Tengah juga diawasi ketat dari Mabes Polri langsung. Bener itu Pak Artanto, bener banget, harus langsung diawasi dari Mabes Polri ya, dan juga dari Kompolnas, juga dari Komnas HAM, dan juga dari lain-lainnya. Tapi netizen dalam dunia maya, publik, nah itu saling mengawal. Saya juga ikut mengawal karena saya juga termasuk media. Saya itu media, cuma media sosial. Ikut mengawal kasus ini ya. Jadi sementara ini menyangkut sidang etik yang sudah diputus, Artanto mengatakan bahwa ini penyidik Propam Jawa Tengah sudah menyelesaikannya ya, sudah, alhamdulillah ya. Jadi pelanggaran kode etik sudah diputus, PTDH sudah, dan pidananya dijerat pasal 338. Untuk 351-nya mungkin menyusul ya saya duga, dan 340-nya yang jelas berencana mungkin juga menyusul. Jadi 338 arahnya ke 340. Oke kawan, untuk selengkapnya kita simak. Apa yang terjadi di ruang sidang kemarin sebenarnya salah satu yang penting juga diuji dengan CCTV yang ada di Alfamart ya, diperlihatkan CCTV-nya, juga termasuk pengendara sepeda motor, yaitu anak-anak remaja yang ikut mengendarai sepeda motor, sehingga peristiwanya jadi terang benderang. Jadi karena ini sidang etik ya, fokus pada apakah Robik menyalahi prosedur ataukah tidak dalam penggunaan kekuatannya, dalam penggunaan senjatanya, dan ini terbukti bahwa dia memang menyalahi prosedur, salah gitu ya. Dengan lihat CCTV ini plus juga keterangan dari pengendara sepeda motor yang lain yang anak-anak tersebut, saya kira prosesnya menarik ya, terbuka, transparan gitu, dengan diujinya CCTV, dengan diujinya anak-anak yang ada di dalam CCTV tersebut dan beberapa ahli. Oke. Vonis etik sudah dijatuhkan, tapi Aibda Robik ini mengajukan banding dan tidak terima dengan putusan PTDH. Bagaimana Kompolnas menilai ini? Yang pertama memang itu hak dia untuk mengajukan banding. Tapi saya kira kita semua harus komitmen. Ada satu pertanyaan yang menggelitik gitu, dan ini tidak hanya di ruang sidang, sebelumnya juga iya, dan di ruang sidang semakin terang. Apa bentuk ancaman ya kepada Aibda Robik sehingga Aibda Robik punya kewenangan untuk menembak? Ternyata pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan baik gitu, sehingga majelis komisi kode etik menjatuhkan bahwa ini memang penembakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah ini faktual gitu. Oleh karenanya kalau dia mengajukan banding, saya kira kita semua harus komitmen bahwa ini melakukan penembakan tanpa prosedur. Putusan PTDH juga sudah tepat gitu. Oke, baik Pak Hairul, tadi Anda mengatakan pengujian pembuktian penembakan sudah dilakukan dalam sidang etik. Tapi menurut Anda setelah ini apakah motif penembakan juga masih penting ataupun perlu untuk diungkapkan? Dalam konteks etik sebenarnya juga enggak ya. Etik itu kan fokus pada perilaku anggota yang menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar profesi etiknya. Nah, salah satu yang fokus di situ memang soal penembakan ini. Dan kemarin hanya fokus di situ, beda dengan soal pidana. Nah, pidana juga Aibda Robik sudah ditetapkan sebagai tersangka melanggar 338, 351 begitu, sehingga mengakibatkan meninggalnya atau melayangnya nyawa. Nah, dalam konteks pidana mungkin ada pertanyaan soal motif, tapi kan dalam konteks pidana motif itu tidak perlu dibuktikan. Ketika memang kita sudah bisa melihat bahwa penembakannya dilakukan secara sewenang-wenang plus ada korban hilangnya nyawa gitu. Jadi
dalam konteks hukum pidana motif tidak perlu dibuktikan. Oke, itu tadi dari sidang etik. Kemudian kita berlanjut mengenai sidang pidana sendiri, di mana kemudian ini kan setelah selain pemecatan, setelah hampir 1 bulan peristiwa penembakan Gama, akhirnya kemudian Aibda Robik ini ditetapkan menjadi tersangka. Ini proses yang tidak kemudian mendapatkan sorotan dari publik, kemudian membutuhkan waktu lama, ada perbedaan keterangan dari pihak kepolisian. Kompolnas ini menilai seperti apa? Yang pasti dengan proses misalnya etik ya, terus proses penetapan tersangka yang maksimal menurut kami ya, etiknya dipecat, terus tersangkanya juga 338, terus juga kami mendengarkan keluarga korban puas atas putusan itu dan penetapan tersangka, saya kira dalam konteks substansi sudah on the track. Tinggal kita harus tetap awasi. Ya, misalnya soal nanti pemidanaan, bagaimana konstruksi peristiwanya, terus bagaimana ini soal banding gitu. Nah, ini tetap harus kita awasi sehingga hasil yang sudah maksimal ya tetap bisa maksimal. Dan ini yang paling penting adalah ini pembelajaran kita semua. Ya, pembelajaran bagi teman-teman kepolisian, pembelajaran bagi teman-teman yang sekolah begitu ya. Dan ini orang tua, dan ini jadi pegangan kita semua.